Jakarta Pusat yang jelas itu ring 1 ya. Sukunya apapun, minumnya tetap air putih gitu ya, bukan yang merek lain ya gitu ya. Ente nggak mau ke sono, tuh ada hajatan tuh. Nah, jadi hajatan itu. Pesta gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Sunan Suara Kerukunan, ruang udara yang menghadirkan tokoh lintas agama yang akan menjawab konteks kerukunan umat. Bulan Juni ini bulan Jakarta. Saat ini studio Sunan sudah hadir dengan tokoh masyarakat yang cukup legendaris, abang kita Bang Irwandi, yang kebetulan beliau juga warga Jakarta, lahir di Jakarta Pusat dan jadi orang nomor 2 di Jakarta Pusat. Sebelumnya kita lebih familiar, kita berharap Abang cerita dulu sepintas jelas tentang karir Abang sampai jadi orang kedua di Jakarta Pusat. Silakan Bang. Makasih ya Bang Ferry, anak Paseban ya. Saya awal saya itu sebenarnya di Percetakan Negara. Dari Percetakan Negara hijrah ke Mardani di Senen. Ya, jadi Jakarta Pusat aja kita keliling-keliling. Ya, kalau naik bemo cuma 10.000 lah itu ya. Ikan sumur dong. Nah, jadi kita memang anak asli Jakarta Pusat ya. Di Mardani situ kita kampung Betawi. Jadi bicara masalah Jakarta Pusat, kalau orang Betawi bilang saya udah ngelotok ya. Mana gang-gang yang orang nggak tahu ya, gang tikus ya. Ini kita tahu ya, di Mardani, Gang Bacang. Jakarta Pusat itu dari dulu memang terkenal sangat guyup ya. Dan situ seluruh etnis ada ya. Begitu juga seluruh agama kayak KUB nih ya. Jadi Betawi itu memang orang yang sangat welcome terhadap pendatang ya. Asal bisa nyesuaiin. Yang namanya Betawi itu rasa humornya tinggi, rasa persaudaranya tinggi ya. Saya di Mardani, Percetakan Negara, di Senen, kita udah melang-lang buana lah itu ya, sudah dulu zamannya kompetisi sepak bola Tarkam ya, kampung, kita sudah ngalamin. Saya ngalamin malah saya dulu masih SMP tidur di langgar. Kalau sekarang sholat di langgar nggak boleh. Kalau dulu tidur di langgar. Ya, kalau dulu mau sholat tuh namanya langgar. Itu dulu saya waktu di langgar itu di Percetakan Negara, ya, di dekat Gang Abdi. Dan SMA saya di Mardani dan di Senen, ya. Jadi di Mardani itu kita di situ masih banyak warga Betawi. Jadi saya masih ngalamin kalau rumah tetangga ada baliknya. Kalau pulang sekolah kita masih SMP, SMA, lewatin rumah tetangga, balik, nah ditawarin makan tong. Nah ada balik, kita duduk, buka gerobak, ada kerupuk, ada sambal, kita makan gitu. Ya itu Betawi, kita kaitan dengan 495 Betawi, ya Jakarta. Hajatan yang tadi Pak Gubernur sampaikan di Kepulauan Seribu, hajatan 495 DKI Jakarta, dan tadi saya baru saja ziarah ke makam pahlawan di Kalibata dalam rangka HUT Kota Jakarta ke-495. Jadi saya ini orang Jakarta Pusat, udah ngalamin ya, nyaman nonton bola, Tarkam, main bola di Rawasari, segala macam, saya udah ngalamin. Kecil saya memang di Betawi, gitu Bang Ferry. Ya. Pak, selama jadi wakil wali kota, menurut Abang ini kira-kira apa perbedaan wilayah kota Jakarta Pusat ini dengan kota-kota lain? Karena kalau kita lihat kan wali kota di Jakarta Pusat ini kan diangkat, bukan dipilih. Nah, gimana kira-kira menurut Abang? Jakarta Pusat yang jelas itu ring 1 ya. Kita berada di wilayah, di situ ada Istana Negara ya. Itu urusannya Camat Gambir ya. Jadi camat kita ini nanganin istana, ada juga nanganin kantornya gubernur, itu Camat Gambir. Jadi Camat Gambir ini sentral ring 1. Jadi wali kota dan wakil wali kota Seko di Jakarta Pusat itu ring 1. Kalau ada kelihatan apa aja dikit kelihatan gitu ya. Ya ibaratnya kalau ada tepung jatuh aja dikit barang itu ketahuan. Maka Jakarta Pusat itu ring 1, apapun gejolaknya ya itu ada di Jakarta Pusat. Demo adanya di Jakarta Pusat ya, ada KPU, ada MK, demo-demo lagi di Monas ada kita. Jadi kita nih Jakarta Pusat yang paling kaya, punya Monas, punya emas. Yang wilayah lain nggak punya emas, kan gitu ya.
ada Mas Sarjo, Ferry Gambir, ada turun gitu ya, dia ada. Jadi kalau kita memang wali kota yang paling kaya, punya emas di Monas, daerah memang jadi kebanggaan, taman yang terkenal seluruh Indonesia ya, dan itu menjadi kebanggaan DKI Jakarta, makanya Lombang Monas itu ada di bednya Pemda DKI. Iya. Jadi kalau orang mau bilang DKI, kalau dia nggak pernah nginjak Monas, bukan orang DKI, orang Tambun gitu ya. Nah, kita berharap pemerintahan di Jakarta Pusat ini memang jadi sentral ya. Iya. Kita nanganin kantor istana, kantor gubernur, dan ironisnya lagi kadang-kadang di belakang gedung bertingkat kita lihat di Tanah Abang ya, di itu masih ada kampung. Ya, kita lihat Ada. di daerah Ring 1 ini masih ada Johar Baru yang rumah cuma ukuran 4x5. Yang tidurnya ada sepan ya. Iya. Ada yang siang, ada yang malam, ada yang besok pagi. Nah, jadi inilah Jakarta ya. Tapi memang demikian. Semakin Jakarta semakin cantik, semakin menarik, urbannya datang banyak dari daerah ya. Ya, kalau orang kampung saya IKM kalau udah bilang itu perantau. Kalau saya sebenarnya perantau jagoan Jakarta gitu. Iya. Istilahnya Sultan Betawi saya. Orang ya. Betawi yang Minang. Ya, bukan orang Minang yang Betawi ya. Jangan dibalik ya. Jadi pemerintah di Jakarta Pusat ini lebih sulit ya. Memang semua juga sulit ya di 4 wilayah dan kabupaten, tetapi kita berada di tengah-tengah kota. Apapun kejadian yang sedikit aja yang kurang bagus itu kelihatan. Ya. Apa seperti kemarin 2000 ada kurang gizi. Waduh, ribut di Jakarta Pusat masih ada kurang gizi. Padahal ini mungkin penyampaiannya aja yang kurang baik, yang salah. Sebenarnya dimanapun kurang gizi banyak ya. Makanya pejabat kita ini perlu turun ke lapangan. Apakah masih ada orang yang kurang gizi? Kita berharap kemarin dengan pelantikan lurah camat yang baru, ini mau turun. Ya, mau ke lapangan, jangan ada di belakang meja. Ya, apalagi di kolong meja ya. Nah, kita berharap ini mau ngecek ke lapangan. Apakah masih ada yang kurang gizi, apa yang belum makan gitu ya. Nah, ini perlu ada pejabat yang benar-benar mau turun. Nah, di Jakarta Pusat pejabatnya harus bisa langsung mengantisipasi hal-hal yang memang buat keresahan masyarakat. Misalnya ada tawuran, ada kurang gizi. Nah, ini perlu adanya kerjasama antara UKPD dengan wali kota dengan Seko. Nah, Bang, lagi ini kebetulan kan Abang juga sebagai pembina di FPK ya, Forum Pembangunan Kebangsaan, dan juga kebetulan juga sebagai ketua penasehat dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, bagaimana Abang melihat situasi kerukunan, suasana harmonisasi masyarakat Jakarta selama ini? Ya, antara etnis semuanya kita di Jakarta ya, khususnya di Indonesia, kita tidak ada boleh yang bicara masalah sara ya. Agamanya apapun ya, sukunya apapun, minumnya tetap air putih gitu ya, bukan yang merek lain ya gitu ya. Jadi kita berharap ini seluruh etnis, seluruh agama kita bersaudara ya. Kalau orang Maluku bilang torang bersaudara ya kan. Jadi kalau kita bersaudara, sakit satu sakit semuanya. Ya, jadi inilah yang namanya kerukunan ya. Jadi kalau kita bersaudara, kalau saudara kita diganggu, kita bela ya. Kalau saudara kita sedang sakit, kita juga prihatin ya. Sukunya apapun, agamanya apapun, karena itu merupakan rahmatan lil alamin. Adanya perbedaan, bahwa itu Allah menciptakan manusia dengan berbeda-beda ya. Beda suku, beda agama. Nah, disitulah yang namanya rahmatan lil alamin, bahwa kita diberikan rahmat, diberikan kasih sayang untuk bisa ya kita saling berbagi kasih, saling sayang menyayangi, bahwa kita menjaga ini semua dalam rangka NKRI. Kalau ini kita tidak merasakan, kita tidak menjalankan ya, kita tidak memegang ya mengenai adanya kerukunan beragama, kerukunan etnis, mungkin NKRI kita sudah goyah ya. Tapi alhamdulillah agamanya apapun ya, suku dan rasnya apapun, tetap satu kata NKRI. Harga mati. Ya. Nah, ini Bang, terkait dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 ya tentang IKN. Menurut Abang tuh kira-kira gimana nih Jakarta ini bakal pindah, terus bagaimana suasana dan perkembangan Jakarta ke depan?
Ya kalau IKN, saya rasa Jakarta eh, akan menjadi kota internasional ya, kayak Brisbane, ya kayak Bangkok, ya New York, New kayak York. kita New York, kita semua ya, Malaysia ya kan, Singapura, karena memang kota-kota bisnis ya. Jadi Jakarta apapun kondisinya, mau sebagai ibu kota ke atau tidak, ini merupakan kota bisnis ya. Karena memang di Jakarta itu peredaran ekonomi itu 60% sampai 70% ada di Jakarta. Iya. Nah, Jakarta dengan adanya menjadi kota bisnis, saya rasa akan lebih berkembang lagi. Dan tentu kita berharap kesejahteraan masyarakat Jakarta kalau nanti menjadi kota bisnis, ya walaupun bukan ibu kota, tetapi ke depan menjadi kota maju, ya kota yang memberikan harapan kepada seluruh masyarakatnya. Bagaimana sekarang kita menyiapkan SDM menghadapi bahwa kota Jakarta dengan perubahan bukan ibu kota Jakarta lagi, menjadi kota bisnis, kota internasional, harus kita rubah paradigma cara bekerja kita, bagaimana membangun Jakarta ya dengan pajak, ya dengan adanya kekuatan dari masyarakat itu sendiri. Mudah-mudahan Jakarta ke depan akan menjadi kota internasional. Baik, Bang. Kita nggak bisa lepas bahwa pada bulan ini adalah bulan Juni, bulan orang di Betawi lah, orang Ya. Jakarta, karena ulang tahun. Nah, menurut Abang kira-kira apa yang diharapkan dari masyarakat Jakarta ini terkait dengan ulang tahun yang udah cukup hampir Ya. 500 tahun gitu ya, yang ke 495 ini. Apa kira-kira harapan Abang ke depan? Ya, kita berharap Jakarta itu harus dirubah paradigmanya, harus disiplin, ya. Ya, tidak membuang sampah sembarangan, menghargai jalur hijau, dan menggunakan TOD. Jadi tidak perlu bawa kendaraan, macet-macetan, dan kita akan menuju kota internasional. Ya. Ya, jadi semua kalau di kota nasional dari satu kota ke kota, dari satu daerah ke daerah cukup naik MRT, nyambung menyambung dan tidak macet. Tetapi perekonomiannya maju. Ya, jadi kita berharap Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang sekarang memimpin, sudah mempersiapkan semua itu. Ya, MRT sudah disambung, jadi mulai TOD, jadi kita tidak perlu bawa mobil, cukup kita naik busway, ada kereta, dan lingkungan hidup diperbarui. Dan untuk ruang tata hijau semua juga dikembangkan seperti Eco Park di bekas Taman Hona di Tebet, lapangan banteng. Kita berharap masyarakat jangan lagi mengotori itu. Jadi paradigma dulu kalau kita lihat Singapura itu sebenarnya dulu kotanya kotor, ya. Tetapi dengan disiplin warganya, Singapura itu menjadi kota teladan, contoh kota internasional. Kita berharap Jakarta akan menjadi Singapura, menjadi kota yang lebih baik, dan tentu karena kita lebih luas dan ekonominya atau masyarakatnya banyak, dan tentu juga dengan budaya yang banyak, Jakarta akan lebih menarik daripada Singapura. Oke, Bang. Terkait dengan pemindahan ibu kota, terus bagaimana dengan status kota di Jakarta ini? Apakah Jakarta Pusat itu nanti kota-kota yang ada di Jakarta ini menjadi daerah tingkat 2, punya mandiri, otonom seperti wilayah lain, atau tetap seperti yang sekarang ini? Ya, itu memang sedang didiskusikan, sedang dikaji, belum dibahas. Memang ada mengarah ke depan, ya karena bukan ibu kota lagi, akan ada kota yang mandiri, ya tingkat 2. Ya, jadi ada pemilihan wali kota dengan otonom, dengan gubernur tetap ada, dan seperti kota-kota seperti di Surabaya, ya Jawa Timur, ya seperti di Jawa Barat. Ke depan kita harus siapkan SDM-nya dan perangkat-perangkat yang ada agar ke depan kita tidak kaget lagi nih kalau ada pemilihan wali kota bagaimana. Ke depan mungkin arahnya ke sana, tapi kita belum tahu juga. Saat ini sedang pembahasan, sedang seluruh komponen membahas ini. Apakah ke depan Jakarta Pusat tetap Jakarta Pusat dengan yang kondisi sekarang administratif, tetapi cenderung sekarang arahnya akan melihat seperti kota-kota yang lain ada di luar Jawa. Ada gak kebayang kalau nanti misalnya Jakarta Pusat menjadi kota otonom, Abang maju jadi calon wali kota? Amin, amin. Terima kasih. Kita doain semua ya. Terima kasih. Ya. Wali kota. Mudah-mudahan ya saya diberikan kesehatan dan kita masih bisa
bersosialisasi dengan masyarakat ya. Saya sebagai mantan wakil wali kota ke depan bisa memimpin kota Jakarta Pusat ini ya sudah punya pengalaman. Kalau memang masyarakat membutuhkan, masyarakat memang ada aspirasi untuk itu, saya siap untuk bertarung dalam pemilihan wali kota kalau itu memang memungkinkan ya aturannya, dan ini kita baru berandai ya. Jadi kalau itu memang terjadi, kenapa tidak kan gitu ya. Iya. Artinya setelah nanti pensiun kalau nggak salah Ya. insya Allah bulan apa Bang? Bulan 8. Bulan 8 Agustus. Nah, ada 3 pilihan kelihatannya. Ya. Kalau ngelihat dari sepintas bisa jadi ustadz, Ya. karena tadi kelihatannya ya, Ya. misalnya religius banget. Terus Ya. kedua, tadi nyinggung-nyinggung soal apa IKN ya. Ya. Nah, jadi pedagang, pengusaha, atau calon wali kota. Jadi ada 3 pilihan ini. Ya. Nah, sekarang kita mau tanya Bang, terkait dengan tema yang gubernur Kenangan sekarang ini atau hajatan. Ya. Apa sih latar belakangnya kok istilah hajatan gitu? Ya. Selama ini kan kita bicara HUT ya. Ya. Kalau saya kan sebenarnya Betawi ya. Walaupun saya itu keturunan dari Sumatera Barat, orang tua saya dua-duanya Sumatera Barat. Kalau namanya hajatan, dari dulu saya mulai dari SD, kalau ada keriaan, ini bahasa Ya. Betawi ini keriaan. Keriaan itu ada keramaian ya, ada orang yang pernikahan. Ya. Kalau orang Betawi bilang itu ada kawinan, padahal itu kan bahasanya bahasa Betawi kawinan. Ada yang kawinan. Nah itu dibilang, ente Ya. kamu ke sana, itu ada hajatan tuh. Nah, jadi hajatan itu Pesta gitu ya. keramaian. Ada keramaian, ada di situ kebahagiaan, ada orang kumpul-kumpul, ada orang yang bergembira, dan di situ ada masyarakat berkumpul. Beda sama tawuran ya. Enggak, bukan. Itu Rame jual juga baru. kumpul juga. Bukan, rame kumpul-kumpul. Rame makan-makan. Nah, jadi itu hajatan. Di hajatan itu suatu hal yang ada keramaian, tetapi di situ berbaur seluruh masyarakat, dan di situ ada yang membuat masyarakat bergembira. Nah, jadi Pak Gubernur maunya kita kumpul-kumpul rame-rame menikmati Jakarta, tetapi semuanya berbahagia ya. Maju kotanya, bahagia warganya. Jadi hajatan itu begitu. Hajatan itu udah unsur keramaian dan unsur kegembiraan di dalamnya. Baik, udah banyak yang dapat kita gali, tapi mungkin ada beberapa hal terkait dengan karena Mbak sendiri kan orang Jakarta Pusat, jadi Ya. paham betul soal Jakarta Pusat. Nah, kira-kira Jakarta Pusat ke depan ini apa yang spesifik dibandingkan wilayah lain? Karena kalau kita lihat kan Jakarta Pusat, Timur, Barat dan lainnya walaupun satu wilayah provinsi, tapi ada karakter khusus. Apa yang kira-kira yang bisa ditonjolkan dari Jakarta Pusat? Jakarta Pusat karakter khususnya kita kan ada destinasi ya. Orang tahu Tanah Abang, siapa yang nggak kenal Tanah Abang? Tanah Abang itu terkenal sampai seluruh Asia. Nah di situ pusat perdagangan. Dan di Senen itu pecinan dulu terkenal kan, ya. Dan juga kita ada di sini berapa museum, ya, Taman Prasasti. Nah itulah jadi kelebihan keunggulan dari Jakarta Pusat, ya. Dan yang punya Monas, dan itulah menjadi keunggulan kita. Jakarta Pusat menjadi destinasi wisata, Tanah Abang, Petojo Engklek, Taman Prasasti, dan disitulah bisa ada Monas ya. Di situ ada nanti yang namanya tempat kuliner yang terkenal dulu ya di Sabang, ada Sabang, dan tentu Tanah Abang sebagai pusat ya untuk tekstil seluruh Indonesia ya. Tekstil untuk seluruh Indonesia itu ada di Tanah Abang. Pedagang-pedagang yang pakaian-pakaian dari dulu memang itu semua sumbernya dari Tanah Abang. Oke. Baik, Bang, mungkin udah cukup banyak ya. Tentu kita berharap ya ada statement closing-nya ya dari Abang terkait dengan HUT DKI Jakarta ini yang dengan nuansa keragaman atau kerukunan. Mungkin apa statement Abang kira-kira? Ya, jadi kita jangan galau lah ya setelah IKN ya, ibu kota pindah, tapi orang Jakarta semuanya optimis ya, bahwa kota Jakarta ini akan lebih kinclong lagi, akan lebih maju lagi menjadi kota internasional, kota bisnis ya. Jadi kayak Singapura itu orang nanti di situ ada pertunjukan ya, ada expo, dan tentu menjadi kunjungan para wisata. Kemarin kita ada Formula E ya. Yang punya Formula E cuma Jakarta.
Itu kalau Ya. disambung lagi tahun depan Formula E, penontonnya akan banyak. Yang lain nanti Ya. bikin Formula A. Nah, Formula A. Nanti kalau kita memang itu dirasakan, kita bisa bikin F1 lagi. Singapura bikin, Malaysia bikin, kita Indonesia bikin F1. Ya, biar pengunjung wisata sebagai Jakarta kota nasional itu hotel akan penuh, Iya. kuliner akan laku, dan jadi efek ekonomi dari hajatan tadi Formula E atau nanti mau bikin Iya. F1 itu membangun ekonomi Jakarta dan membangun image Jakarta bahwa Jakarta itu kota internasional. Ya, Ekspor, bukan ya, ekspor. bukan terbelakang. Begitu mereka lihat kemarin ditonton oleh 150 negara Formula E, orang kaget. Ini Jakarta ya. Tetapi kok bisa ya? Mudah-mudahan ke depan kita bangun kota Jakarta, kota tercinta kita menjadi kota yang lebih mapan, lebih maju sebagai kota internasional. Baik, terima kasih Bang atas atensinya hadir di tengah-tengah kita. Karena suatu kebanggaan kita, Bapak waktu mau hadir di tengah-tengah kita. Dan insya Allah di lain waktu kita akan Ya. berdiskusi terkait dengan beberapa hal. Dan mungkin itu aja. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.